Yo geng, mari kita bahas film yang rilis tahun 2021 kemarin nih. Menceritakan tentang pengkhianatan antar sahabat yang dibintangi oleh Donnie Yen dan Nicholas Tse, serta disutradarai oleh Benny Chan. Yuk gas! Kisah ini berlatar di Hong Kong geng. Seorang inspektur polisi bernama Cheong Sung Bong berpacu dengan waktu untuk mencegah aksi anarkis rekan-rekannya sesama polisi. Setibanya Bong di pelabuhan, upayanya terlambat. Ia menyaksikan rekan-rekannya tengah menghajar seorang gangster hingga tewas. Dan inilah Dragging Fire. Untunglah semua itu hanya mimpi buruk. Bong pun terbangun dari tidurnya di samping sang istri pagi itu. Ia pun bergegas untuk berangkat kerja ditemani sang istri bernama Anna Lam. Terlihat Anna sang istri tengah hamil tua anak pertama mereka geng. Setibanya Bong di kantornya yaitu markas besar kepolisian Hong Kong, sahabat lama Bong bernama Inspektur Yu Yuk Sing baru saja dipindahkan tugas di sana. Hari itu keduanya punya agenda meeting penting untuk memimpin misi menangkap gembong narkoba bernama Wong Kun. Dan rencananya malam ini tepat jam 8, pihak kepolisian akan meringkus Wong Kun. Sungguh hari yang sibuk untuk Bong. Di akhir meeting ini ia pun dapat panggilan telepon dari temannya sesama inspektur polisi bernama Yuan Kapo untuk ketemuan di sebuah restoran. Setibanya Bong di restoran yang dimaksud, singkat cerita ia dikenalkan pada jajaran atasan kepolisian Hong Kong yang bernama Inspektur Dai, Inspektur Lee, dan Inspektur He. Ia juga dikenalkan pada seorang pengusaha kaya bernama Chen Yoli dan putranya. Inti dari pertemuan ini adalah untuk membujuk Bong agar bersedia mencabut surat laporan penganiayaan atas anggota kepolisian yang dilakukan oleh anaknya pengusaha Chen ini geng. Namun dengan berat hati, Bong menolak permintaan para atasannya ini karena menurutnya hukum harus ditegakkan sesuai undang-undang dan ia pun pamit pergi untuk bertugas kembali. Di lain cerita, menjelang sore di sebuah gudang tua, terlihat komplotan perampok tengah mempersiapkan diri untuk beraksi. Komplotan ini dipimpin oleh Yao Kongo serta beranggotakan Chiu Chi Keung, Mok Yi Chuen, Chu Yuk Ming, dan Lau Kim Wah. Sementara di waktu yang sama, tim Inspektur Bong juga tengah bersiap untuk aksi penggerbekan gembong narkoba Wong Kun. Tapi anehnya surat izin tim mereka untuk bertugas tidak di-ACC oleh para atasan. Itu dampak dari perselisihan Bong tadi geng yang berani menolak perintah atasannya langsung. Dan otomatis hanya tim besutan Inspektur Yu saja yang diizinkan pergi dalam misi kali ini. Setibanya tim Yu di gudang tua markas gembong narkoba Wong Kun, mereka pun segera bersiap di posisi masing-masing. Sedangkan di sisi lain terlihat gembong narkoba dari Vietnam sudah tiba untuk bertransaksi narkoba di sana. Namun belum sempat berbisnis, gembong Vietnam ini dihabisi oleh Yao CS yang berniat merampok narkoba mereka. Alhasil Wong Kun yang tahu bisnisnya disabotase pihak lain gak terima dong dan baku hantam tak terelakkan geng. Pada akhirnya Inspektur Yu yang sekarat setelah berjuang sendirian dibuat kaget dengan identitas para geng perampok ini, sebab mereka adalah mantan anak buahnya di kepolisian dulu. Tak butuh waktu lama, tim Inspektur Bong yang menuju TKP meski tanpa surat izin ikut jadi saksi tragedi berdarah ini. Mereka pun menyesal karena terlambat memberi bantuan.
Sementara Yao CS yang berhasil merampok narkoba dari para gembong tadi segera menjualnya pada gangster Hong Kong lain yang diketuai oleh Au Man Kwai. Setelah dapat uang cash hasil jual narkoba curian ini, Yao CS briefing sebentar deh untuk bagi tugas agar aksi mereka tidak terlacak pihak kepolisian. Di sini Yao marah besar pada anak buahnya yang terkenal sebagai troublemaker bernama Chiu Chi. Sebab dalam aksi barusan ia melakukan blunder yang hampir membuat semua anggota geng celaka. Lanjut esoknya, dengan gugurnya Inspektur Yu dan timnya dalam bertugas, seluruh jajaran kepolisian Hong Kong menggelar pemakaman militer sebagai penghormatan terakhir mereka. Bong dan timnya yang emosi tak butuh waktu lama untuk mengobrak-abrik jaringan narkoba baru ini dengan menggeledah setiap tempat hiburan malam. Mereka pun mendapat informasi jika gembong narkoba baru ini diketuai oleh Au Man Kwai. Markas gembong baru ini berada di kampung Cha Guoling, yaitu kampung gangster yang katanya polisi pun sulit memasukinya. Sedangkan di lain cerita terlihat Yao mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan perang dengan polisi. Ia pun latihan fisik dan mental sembari teringat kenangan pahit masa lalunya sebagai anggota kepolisian Hong Kong. Diceritakan bahwa Yao ini adalah sahabat Inspektur Bong di kepolisian geng. Waktu itu ia dapat misi dari atasannya bernama Komisaris Polisi Seto Kid untuk menyelamatkan pengusaha kaya bernama Fox Yu Tong yang disandra gembong narkoba Wong Kun. Misi mereka sih sederhana, yaitu meringkus si penculik yang didalangi oleh Chok, anak buah Wong Kun, untuk diinterogasi. Di sini Yao dan timnya kebagian tugas untuk meringkus Chok dan berhasil. Awalnya Chok menolak memberitahu keberadaan sandera mereka dan memaksa tim Yao untuk bertindak keras. Hingga akhirnya Chok pun mengaku dan pengusaha Tong berhasil diselamatkan oleh Bong dan timnya. Namun di saat Yao dan timnya lengah, disitulah awal tragedi ini terjadi. Salah satu anak buah Yao bernama Biao diserang Chok. Ia digigit di perut hingga terluka parah. Spontan dong semua anggota tim berusaha memukuli Chok agar ia melepaskan gigitannya itu. Namun sayangnya tindakan Yao dan timnya terlalu lebay dan membuat Chok meregang nyawa. Terlihat Bong yang baru datang ke TKP menyayangkan tindakan brutal Yao dan timnya ini. Akibatnya Yao dan timnya harus menjalani sidang militer dan pengadilan militer menjatuhi hukuman kurungan serta sanksi pemecatan secara tidak hormat pada Yao dan timnya. Namun anehnya, sebagai atasan mereka, Komisaris Polisi Seto Kid tidak membela anak buahnya sama sekali. Bahkan pengusaha Tong yang berhasil selamat karena jasa Yao dan timnya juga tak peduli pada mereka. Di sini rasa kecewa mereka pun makin memuncak ketika Biao yang coba menuntut keadilan dengan cara bunuh diri juga tidak digubris. Alhasil, Yao dan timnya bersumpah untuk balas dendam setelah keluar dari penjara nantinya, geng. Itulah sepenggal cerita singkat tentang Yao dan timnya memutuskan jadi kriminal. Lanjut pada cerita lagi nih, geng. Menyadari pergerakan Au Man Kwai terlalu frontal dalam berjualan narkoba, tentu hal itu akan merugikan Yao dan gengnya jika Man Kwai tertangkap dan buka mulut. Spontan dong, Yao dan gengnya segera bergegas menuju kampung Cha Guolin untuk bertemu Man Kwai. Dan di waktu yang sama, Bong dan timnya juga tengah menuju kampung gangster itu untuk meringkus Man Kwai si gembong narkoba baru ini. Singkat cerita, terjadi baku hantam di kampung Cha Guolin ini, geng, yang berujung tewasnya Man Kwai sebelum tertangkap. Ia dibunuh oleh Yao dan gengnya untuk menghilangkan bukti.
lanjut esok malamnya di sebuah bar. Dilihat Ciuci, anak buah Yao yang terkenal troublemaker, malah pesta-pesta nih geng. Singkat cerita, karena cemburu pacarnya punya selingkuhan, ia pun tega membunuh pacarnya itu dan jasadnya dibuang ke sungai. Alhasil esoknya lagi pihak kepolisian berusaha meringkus Ciuci di tengah pertemuan bisnis antara Yao dan gangster Hong Kong bernama Ma Kawing yang sedang berencana merampok bank. Tentu rencana Yao pun hancur berantakan karena ulah si Ciuci anak buahnya ini. 干什么？前面上车。收到。Akibatnya Lau Kim Wah yang gak tahu apa-apa ikut tertangkap pihak kepolisian nih. Ia pun diinterogasi untuk mengakui keterlibatannya dalam kasus pembunuhan pacarnya Ciuci. Dengan segala upaya, Lau pun berusaha bersilat lidah dengan polisi. Tentunya Yao yang tahu Lau tertangkap jadi emosi dong. Tanpa pikir panjang ia pun membunuh Ciuci untuk menghilangkan bukti dan men-setting kalau seolah-olah Ciuci bunuh diri karena depresi telah membunuh pacarnya sendiri. Dan apa boleh buat, kini nasi udah jadi bubur. Mereka udah terlanjur dicurigai oleh pihak kepolisian. Yao dan gengnya kembali mengatur siasat baru untuk balas dendam. Sekalian aja deh perang besar kita. Mereka pun menculik komisaris polisi Seto Kid, mantan atasannya dulu yang telah membuat kesaksian palsu di pengadilan militer. Tak lupa mereka juga nekat datang ke markas polisi untuk menjemput Lau, temennya yang tertangkap. Meski Yao dan gengnya akhirnya ikut diinterogasi tentang keterlibatan mereka dalam aksi kriminal belakangan ini, tapi tanpa bukti yang kuat, polisi pun tak bisa menangkap mereka berempat dong. Apalagi Ciuci juga ditemukan tewas layaknya orang bunuh diri. Dan pada akhirnya keempatnya pun dibebaskan karena minimnya bukti. Tak berselang, setelah bebasnya Yao CS, terdengar kabar heboh kalau Ana, istrinya Inspektur Bong, disandra oleh komisaris polisi Seto Kid. Dan setibanya Bong di TKP, ia mendengar sendiri pengakuan sepihak dari sang atasannya itu yang mengakui jika kesaksiannya dulu di pengadilan militer atas kasusnya Yao CS adalah palsu. Ia terpaksa melakukan itu agar dirinya tidak ikut terseret ke dalam penjara. Dan setelah pengakuannya ini diucapkan, tiba-tiba bom di leher Seto Kid mulai menghitung mundur geng. Bong yang panik coba menyelamatkan istrinya hingga berbuat nekat. Akibat insiden bom bunuh diri ulah dari Yao CS ini, Bong pun ditangkap karena dengan sadar menembak barisan kepolisian dalam tragedi barusan. Hari itu juga ia disidang oleh para atasannya untuk dijatuhi sanksi pemecatan. Untungnya rekan-rekan lain membelanya dan membujuk para petinggi polisi ini agar memberikan kesempatan pada Bong untuk memperbaiki reputasinya. Sedangkan Yao dan gengnya yang puas dendamnya terbalaskan lanjut ketemuan dengan Ma Kawing untuk membahas rencana mereka merampok bank. Namun sayangnya karena Yao dan gengnya sudah dicurigai pihak kepolisian, Ma Kawing tidak mau lagi memakai jasa mereka. Akibatnya Yao CS pun emosi dan langsung membantai Ma Kawing beserta anak buahnya. Setibanya polisi di TKP terbunuhnya Ma Kawing dan gengnya, pihak polisi akhirnya menemukan bukti kuat keterlibatan Yao CS dengan rentetan aksi kriminal akhir-akhir ini. Mereka pun bergerak cepat. Bong dan timnya bergegas menuju Bank Future untuk meringkus para pelaku.
Singkat cerita, Yao yang kehilangan semua anak buahnya mengakui pada Bong bahwa aksinya selama ini adalah upayanya untuk balas dendam pada pihak yang telah menjebloskannya ke dalam penjara. Sebelum akhirnya ia juga memilih bunuh diri daripada kembali mendekam di dalam penjara. Cerita pun selesai, geng. Pare.